Saudara, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah pekerja sebesar Rp1 juta bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Seperti apa regulasi dan juga kriteria pemberian bantuan subsidi upah ini? Simak selengkapnya dalam diskusi berikut. Ada kabar baru, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp1 juta. Tapi tidak semua dapat karena ada syaratnya. Hanya bagi pekerja dan buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulannya. Kalau kayak gini kira-kira siapa aja yang bakal dapat ya? Kemudian caranya gimana? Dan kapan ini akan cair? Nah, sebelum kita diskusi, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Sekarang kita mulai diskusinya. Program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah Rp3,5 juta, besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran 8,8 triliun. Rencana bantuan subsidi upah ini akan diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Kemudian anggaran yang disiapkan ini cukup besar, 8,8 triliun rupiah. Tapi tidak semua pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan akan mendapatkan bantuan subsidi upah. Karena hanya mereka yang berada di PPKM level 3 ataupun juga PPKM level 4 daerahnya, ini akan mendapatkan bantuan subsidi upah. Pertanyaannya, apakah ini akan diberikan kepada daerah yang pernah mendapat status PPKM level 3 dan juga PPKM level 4 atau saat ini daerahnya berada di status PPKM level 3 dan juga PPKM level 4. Untuk hal ini nanti kita akan tanya ke pemerintah. Tapi kenapa ya syaratnya harus diberikan kepada pekerja atau buruh yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan? Padahal sebelumnya pemerintah pernah memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 selama 4 bulan untuk pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulannya. Emang sih kalau kita lihat dari UMP provinsi di Indonesia, hampir sebagian besar UMP provinsi ini UMP-nya adalah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Hanya beberapa daerah yang memiliki UMP di atas Rp3,5 juta per bulan, diantaranya DKI Jakarta. Dan ternyata banyak juga sektor pekerjaan yang rata-rata pendapatan pekerjanya di bawah Rp3,5 juta per bulan. Sebut saja sektor jasa pendidikan, kemudian jasa transportasi dan pergudangan, serta banyak sektor lainnya. Ternyata ada syarat dan juga ketentuan tambahan yang berlaku untuk kabupaten dan kota yang memiliki UMP di atas Rp3,5 juta per bulan, maka persyaratan gaji dan upah menjadi paling banyak sebesar UMP dari kabupaten dan kota itu. Tapi memang secara garis besar, syarat utamanya adalah diberikan kepada pegawai, pekerja, buruh yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan. Apa ini artinya gaji Rp3,5 juta per bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Untuk 1 bulan Rp3,5 juta itu saya pikir kurang. Itu untuk 1 orang ya, belum lagi dengan anggota keluarga yang lain. Ini Rp3,5 juta kayaknya kurang ya. Tahun ini kan memang ada kenaikan dari UMR dari pemerintah ya, berapa persen. Cuma kan kebutuhan itu makin meningkat, apalagi kebutuhan pokok itu jauh dari kata murah semua gitu kan. Kalau dia bisa memenuhi dengan gaji Rp3,5 juta, dengan kehidupan dia yang bisa bisa menjaga, bisa mendisiplin dengan keadaan keuangan seperti itu, saya rasa bisa. Oke, sekarang kita tanya pemerintah, apa tujuan dari BSU ini? Mengapa ada syarat-syarat yang diubah dibandingkan dengan BLT sebelumnya? Kapan cair? Perlu ada bantuan uang tunai dari pemerintah untuk menambal kekurangan upah akibat pandemi maupun kenaikan harga barang-barang saat ini. Nah, soal apakah akan dibatasi diberi kriteria PPKM 3, PPKM 4, kelihatannya memang tidak, karena kan sudah masuk era masa endemi ya. Sasarannya tentu adalah para pekerja penerima upah yang bekerja baik di perusahaan maupun di badan hukum lainnya ya. Dan sasarannya tentu adalah mereka ikut dalam kepesertaan BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Bagaimana dengan yang penghasilannya di atas Rp3,5 juta? Itu masih bisa mendapatkan sepanjang memang UMP-nya di atas Rp3,5 juta.
Jadi patokannya tetap UMP di daerah tersebut. Betul-betul didorong agar sebelum Lebaran sudah bisa cair. Jadi kita juga inginnya cepat-cepat. Itu kata pemerintah. Lalu bagaimana dengan kata Direktur Indef? Apakah kebijakan ini sudah tepat? Status daripada wilayah menjadi sasaran umumnya berada pada level 3 dan 4. Nah, ini agak sulit ya, artinya bahwa dinamikanya kalau dilakukan pada bulan April dan ini akan diberikan, sebagian besar status dari wilayahnya itu adalah pada level PPKM level 1 dan 2. Ketika semua hampir turun ya berarti kan hilang prasyarat itu gitu ya. Nah, justru diperuntukkan kalau kita mau bahas data pada sektor-sektor akhirnya ya mengalami penurunan ekonominya, termasuk penurunan gaji. Bantuan subsidi upah dikatakan memang bisa membantu masyarakat asalkan benar-benar tepat sasaran. Namun kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya ditunggu, diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, apalagi saat ini tengah marak terjadinya kenaikan harga. Mulai kenaikan harga sembako, kenaikan harga minyak, kemudian juga ada kenaikan harga BBM. Kita tunggu seperti apa kebijakan pemerintah selanjutnya. Terima kasih sudah diskusi. Saya Reza Ramadansyah. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.